Saudara-saudara yang ditebus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umat-Nya. Kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam Dialah keselamatan dan kemuliaan seluruh umat-Nya, dan hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Marilah kita mempersembahkan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 70, Terpujilah Nama Yesus. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, hai seluruh bumi. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu. Dan marilah hai umat Tuhan, datanglah kepadanya dan menyembah Dia yang maha mulia dan layak ditinggikan dengan menyanyikan Yesus Tuhan ditinggikan. Ada
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami seluruh umat percaya, umat pilihan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, teladan yang boleh Engkau tinggalkan di dalam dunia ini boleh kami lakukan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau pakai beliau untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau membuka hati kami jemaat-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pembacaan hukum Tuhan secara responsoria. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari perayaan kenaikan Yesus Kristus saat ini, marilah kita membaca dan mendengar perintah Tuhan yang disampaikan kepada para murid-Nya sebelum Dia naik ke sorga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersama-sama, "Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu." Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto, mari kita mengangkat pujian bersama. Pandanglah pada Yesus dari KPPK 174. Pandanglah terang juru selamat.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersama bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bapa, di tengah pandemi ini, yang kedua kalinya kami harus merayakan kenaikan-Mu dengan suasana yang berbeda. Kami harus tinggal di rumah sebagai keselamatan bagi kami terhadap virus yang saat ini berkeliaran di luar sana. Bapa di dalam surga, hari ini meskipun kami harus merayakan yang berbeda, tetapi kami yakin makna, pengertian, signifikasi dari kenaikan Yesus tidaklah berbeda. Pesan-Mu tidaklah akan berbeda. Kami ingin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami ingin selalu memandang Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, buka mata hati kami, buka telinga kami, buka hati kami, untuk kami boleh benar-benar diisi oleh kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ya, hari ini kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya kedua kali di masa pandemi ini. Tentunya sungguh luar biasa, berbeda. Nah, hari ini juga tentunya kita rayakan berkali-kali dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang Kristen. Mungkin beberapa di antara kita menganggap hal ini ya hanya rutinitas. Ya. Kita hanya merayakan saja kenaikan Tuhan Yesus sebagai pelengkap. Karena toh dari kelahiran kita sudah merayakan, dari Yesus disalib, kita sudah merayakan, Yesus bangkit, kita sudah merayakannya. Sepertinya hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidaklah menjadi suatu peringatan yang begitu penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus adalah bagian yang terpenting. Justru dalam kenaikan Tuhan Yesus, janji Tuhan yang sudah didengungkan berkali-kali di dalam kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru terjadi sesudah kenaikan. Jadi itu begitu pentingnya hari ini bagi iman Kristen khususnya. Judul kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara adalah signifikasi dari kenaikan Yesus. Saya mengambil judul ini memang sulit ya Bapak Ibu Saudara, kata signifikasi. Karena kalau saya terjemahkan makna mungkin kurang pas, pengertian kenaikan Tuhan Yesus juga ya kurang pas begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi Bapak Saudara, signifikasi dari kenaikan Yesus. Ya, signifikasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah
Artinya demikian, proses pemahaman yang menggunakan tanda-tanda lahir yang mudah dilihat. Ya, kalau dalam kata simpelnya adalah pengertian, pemahaman. Tetapi saya mau pakai KBBI ini, signifikasi. Jadi proses pemahaman yang menggunakan tanda-tanda lahir yang mudah dilihat dari kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita mau pahami? Apa yang mau kita mengerti dari kenaikan Yesus pada saat ini? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah Yesus memberi pesan atau wasiat rohani. Ada banyak orang yang mau meninggalkan dunia ini, ya, selalu memberikan pesan atau meninggalkan sebuah pesan, entah apa, warisan apa dan sebagainya, pesan-pesan tertentu. Saya teringat nenek saya ketika meninggal, waktu itu di rumah sakit, dia cuma pesan satu, jangan menjadi anak yang nakal. Itu saja pesannya. Terus pulang, nenek saya meninggal. Sebelum kenaikan Yesus Bapak Ibu Saudara, ia memberi pesan kepada murid-murid Yesus. Apakah pesan tersebut? Pesan itu adalah supaya mereka semua mengingat akan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Mengingat bahwa Yesus telah menggenapi nubuat-nubuat apa? Perjanjian lama. Nubuatan itu adalah nubuatan bahwa Mesias dikatakan harus menderita, Mesias harus mati di kayu salib, dan Mesias harus bangkit pada hari yang ketiga. Itu dikatakan di dalam ayat 44. Jadi hal inilah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sukar dipahami. Ya. Ketika Yesus selalu mengajarkan hal demikian, ini sulit dimengerti oleh para murid Yesus. Meskipun Yesus pada waktu itu sebelum menderita jauh-jauh hari sebelum Yesus memasuki kayu salib, ya, di bukit Golgota, Yesus sudah mengatakannya bolak-balik, berulang-ulang bahwa dirinya akan menderita, mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi sekali lagi hal ini sulit dipahami oleh para murid. Tetapi murid-murid tidak percaya. Mereka tidak mudah untuk percaya. Ada yang percaya tetapi sebentar karena percobaan, karena sesuatu hal, mereka akhirnya tidak percaya, takut, khawatir, dan sebagainya. Dan saat sebelum Yesus naik ke surga, ia menyampaikan pesan ini, ya, kepada murid-muridnya agar mereka mengingat dan yakin, percaya bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yesus bukan hanya mengingatkan mereka tentang hal ini saja Bapak Saudara, tetapi inilah yang mau diwariskan kepada murid-muridnya, yaitu apa? Jadi Yesus ingin mengajarkan tentang pembentukan rohani, pembentukan iman. Iman dimulai bahwa mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi, yaitu Sang Mesias akan lahir di bumi, kemudian mati, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, sudah digenapi di dalam apa? Diri Yesus Kristus sendiri. Ya. Itulah iman. Jadi iman para murid dibentuk oleh pengajaran dari Kristus yang bangkit. Sehingga mereka dimampukan untuk apa? Mengerti bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga ditempatkan dalam kerangka sebuah keselamatan Allah, sebagaimana telah dinubuatkan oleh kitab Musa, Pemazmur, dan kitab para nabi. Nah, seandainya peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak dinubuatkan terlebih dahulu oleh kitab-kitab nabi tadi, Musa, Mazmur, ya, maka segala peristiwa tersebut sebenarnya tidak memiliki makna apapun. Sebab tidak menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Itu sebabnya di Lukas pasal 24 ayat 45 menyaksikan Tuhan Yesus, dikatakan di situ di ayat 45, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga apa?
mereka mengerti kitab suci. Jadi para murid dan gereja perdana dapat percaya karena Kristus yang bangkit telah memberikan apa? Pengajaran. Dan dia pula telah membuka pikirannya serta pengertian mereka sehingga mereka dapat mengerti makna firman Tuhan yang telah dinubuatkan atau isi dari kitab suci. Sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita juga membutuhkan sebenarnya karya Kristus yang selalu membuka dan menyingkapkan pikiran kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengerti makna kebenaran firman Tuhan. Itu mengapa Bapak Ibu Saudara ketika kita membaca kitab suci sebelumnya kita harus berdoa. Agar supaya Roh Kudus menyingkapkan, membuka pikiran kita. Ada kalimat-kalimat yang sulit dimengerti oleh kita. Pesan-pesan yang Allah mau sampaikan kepada kita. Itu dapat tersampaikan dengan baik kepada kita. Oleh karena Roh Kudus sudah mencerahkan kita, menyinari pikiran kita, hati kita. Ya. Itu semua dari Tuhan, itu semua dari Roh Kudus yang memampukan, membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Sebab jika pikiran dan pengertian kita tertutup oleh kebenaran, ya, oleh isi kitab suci itu sendiri, maka segala bentuk karya dan penyataan Allah yang paling spektakuler apapun tidak akan mampu membuat kita secara otomatis percaya dan mengalami pembaharuan iman atau pembaharuan rohani. Jadi tidak dijamin Bapak Ibu Saudara, jadi tidak dijamin orang-orang yang telah mengalami peristiwa yang saya sebut tadi spektakuler sekalipun, mukjizat atau supernatural, berjumpa dengan Tuhan, senantiasa dapat lebih dekat dan mengasihi Kristus serta mengalami pembaruan hidup. Demikian pula peristiwa penampakan Kristus yang bangkit atau kenaikannya ke surga tidak secara otomatis membuat para murid, pada orang-orang pada zaman itu menjadi lebih yakin, menjadi lebih percaya dan hidup dalam pertobatan. Justru banyak orang zaman dulu tidak banyak yang percaya. Itu mengapa para murid itu dianiaya, itu mengapa para murid itu dibunuh dan sebagainya. Oleh karena mereka menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus ini. Banyak orang-orang zaman sekarang pun masih bisa belum percaya akan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga. Tuhan kok mati? Mereka mengatakan demikian. Dari mana Tuhan itu bisa bangkit? Dari mana Tuhan itu bisa naik ke surga? Padahal jelas dari perjanjian lama sudah beribu-ribu tahun yang lalu, kemudian perjanjian baru sudah mengatakannya itu. Jadi tanpa dibukakan Bapak Ibu Saudara, disingkapkan oleh Kristus sendiri sebagai sumber kebenaran, maka kita akan menjadi orang buta yang menganggap dirinya paling benar dengan apa yang kita yakini. Itu bahayanya ketika kita tidak disingkapkan, dibukakan oleh Kristus mata hati kita. Ada ilustrasi yang mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ada 5 orang buta menggambarkan seekor gajah menurut apa yang dipegangnya. Mereka memberikan tafsirannya masing-masing. Ada yang menganggap bahwa gajah sebagai hewan dengan bentuk kipas. Karena orang ini sedang memegang telinga. Ya. Ada yang menganggap gajah itu seperti ular besar. Karena orang ini sedang memegang belalainya. Dan ada yang menganggap gajah ini seperti pohon. Karena orang ini sedang memegang kakinya. Dan ada yang menganggap gajah ini seperti pedang yang melengkung karena dia memegang gadingnya. Dan ada yang menganggap gajah ini seperti kemucing, alat pembersih ya dari bulu itu, karena dia sedang memegang ekornya. Bapak Ibu dan Saudara, demikian juga ketika kita tidak disinari, disingkapkan oleh Roh Kudus sebagai penerang firman,
kita akan tersesat dengan pemahaman demi pemahaman sendiri. Semuanya itu tujuannya untuk apa, Bapak Saudara? Adalah untuk pembentukan iman. Jadi iman kita kalau sudah terbentuk, maka apa yang terjadi? Spiritualitas kita atau kerohanian kita akan terbentuk. Jadi jika spiritualitas kita terbentuk, maka pembaharuan hidup akan terbentuk. Pembaharuan hidup terbentuk, maka karakter kita akan terbentuk seperti karakter Kristus. Jadi semua dimulai dari apa? Kata percaya. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mati, yang bangkit dan naik ke surga, maka hal-hal pembentukan iman ini akan terjadi. Oleh sebab itu jika engkau belum percaya betul-betul terhadap Yesus yang menderita, Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, maka itu otomatis akan mempengaruhi kerohanianmu. Otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana cara pandangmu. Ya. Jika kerohanianmu tidak baik, maka kita akan sulit mencapai pembaharuan hidup dan sulit untuk menjadi seperti Kristus. Itu mengapa banyak orang percaya tetapi tidak melakukan. Oleh karena apa? Mereka belum benar-benar percaya. Dalam realita kehidupan kita seringkali kita gagal untuk memuliakan Allah di dalam Kristus. Sebab ibadah dan spiritualitas kita, kerohanian kita sering dipenuhi oleh roh duniawi dan kehendak manusiawi. Serta mata hati yang buta oleh karena berbagai permasalahan hidup, penderitaan hidup, dan bahkan tekanan demi tekanan hidup. Akibatnya kita mudah bersikap pesimis, mudah bersikap kecewa, pesimis dengan hati yang suram apabila kita menghadapi berbagai hal yang mengecewakan atau hal-hal yang menyedihkan hati kita. Dalam sikap demikian kita sering jatuh dalam sikap putus asa dan tidak memiliki pengharapan apapun terhadap pertolongan Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 18. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi dalam konteks ini secara sengaja Rasul Paulus mengkaitkan kerohanian, spiritualitas dengan mata hati yang terang dengan sikap pengharapan. Jadi sebab tanpa karunia Tuhan berupa mata hati yang terang sebagai hasil dari roh hikmat tadi, kita diiluminasi, kita disinari oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mendapatkan wahyu itu, maka pastilah kita akan dikuasai oleh perasaan putus asa atau tanpa pengharapan karena mata hati kita buta. Ya. Bandingkan pula pengertian mata sebagai cermin hati atau spiritualitas dan kepribadian kita, yaitu di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di situ, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi setelah Bapak Ibu Saudara, mereka mempunyai terang dalam hati, maka mereka mengerti akan kebangkitan Yesus. Murid-murid mulai mengerti dan percaya karena mata hati mereka dibukakan tadi oleh Yesus. Kenaikan Yesus tidak hanya membawa pemahaman baru, namun kenaikan Yesus juga memberi pemahaman yang sangat mendasar Bapak Ibu Saudara. Bahwa dikatakan di situ di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana? Dari Yerusalem. Dikatakan di situ, kamu adalah saksi dari semuanya itu.
Ini membawa pesan atau warisan yang kedua Bapak Saudara. Di ayat 47 sampai 48. Yang kedua adalah apa? Signifikasi kenaikan Yesus yang kedua adalah kenaikan Yesus adalah momen di mana Yesus mengutus para muridnya untuk menjadi saksi. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk apa? Menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi mereka harus apa? Tentunya harus diperlengkapi. Mereka harus diperlengkapi dengan janji Allah, yaitu berupa Roh Kudus turun atas mereka. Mereka diperlengkapi untuk tugas mulia, yaitu apa? Untuk memberitakan Injil. Tugas apakah itu? Yaitu memberikan kesaksian bahwa Yesus mati dan bangkit di antara orang mati dan memberitakan berita pengampunan dan pertobatan. Itulah berita Injil. Tidak ada berita yang lebih penting dari pertobatan dan pengampunan, Bapak Ibu dan Saudara. Namun akhir-akhir ini kita sering kali mendengar berita-berita di luar atau bukan berita pertobatan dan pengampunan. Kita selalu mendengar firman Tuhan di telinga kita yang disampaikan hanya berupa berita-berita etika, moral, motivasi dan motivasi. Jarang sekali kita diajak untuk bagaimana kita benar-benar menyesali dosa-dosa kita dan bertobat. Jarang sekali mengajak kita untuk bagaimana kita saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan lainnya. Jarang sekali kita melihat, mendengar bagaimana firman Tuhan itu benar-benar keras menegur kita supaya untuk bertobat. Yang ada adalah motivasi, etika, dorongan, dan sebagainya. Jadi keinginan-keinginan jemaat sudah dipenuhi oleh hal-hal yang sungguh praktis. Kalau sudah belajar teologi, aduh pusing saya. Tidak usahlah, yang praktis-praktis aja, yang simple-simple aja. Yang pokoknya menyenangkan telinga, enak, bahkan ditambah bumbu-bumbu yang lain. Mereka mau mendengar firman atau membacanya kalau itu menyenangkan hatinya. Ya, Kejadian oke lah kita baca, enak ceritanya. Pada mulanya adalah firman dan sebagainya. Itu Yohanes, enak ceritanya. Tapi begitu membaca mulai imamah, sudah mulai ngantuk. Skip, lewatin. Jadi mereka mau memilih-milih saja. Memilih apa yang menyenangkan hatinya. Kemudian hal-hal yang menunjukkan keberdosaannya. Ketika mendengar satu pengkhotbah, ya enggan untuk mendengarkannya. Ajakan-ajakan untuk bertobat dianggap sebagai khotbah yang keras. Bahkan dianggap khotbah yang menyindir. Dan bahkan ada orang bilang, khotbahmu tidak berbobot sama sekali. Janji Tuhan untuk memperlengkapi umat percaya dengan kuasa Roh Kudus adalah dikatakan di situ, kita menjadi saksi yang mampu mengubah dan mentransformasi dengan kuasa kasih-Nya. Jadi sehingga kerajaan Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Ya. Jika kerajaan Allah hadir di muka bumi ini, maka kehidupan orang percaya ditandai oleh banyaknya pengampunan dosa dan pertobatan di dalam setiap hati manusia yang percaya kepada Kristus Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya berita Injil yang sesungguhnya. Injil adalah berita kabar baik bahwa Yesus menebus dosa-dosa kita. Berita Injil adalah bahwa Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kita. Berita Injil adalah berita sukacita mendapatkan anugerah dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Itulah berita Injil, bukan berita-berita etika, moral dan sebagainya. Kalau berita Injil ini kita sampaikan kepada orang sekitar kita, maka gereja kita akan menjadi sebuah gereja yang penuh dengan pengampunan, penerimaan. Ya. Orang-orang akan menerima kita apa adanya. Dan orang-orang akan mudah sekali untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Gereja kita akan menjadi gereja penuh dengan pengampunan
di mana jemaat mampu untuk mengampuni satu dengan yang lain. Gereja kita akan menjadi gereja keluarga Allah. Ya. Keluarga Allah maksudnya apa, Bu? Saudara? Berantem itu biasa. Kalau kakak adik itu, kita lo menganggap keluarga itu kakak adik itu berantem semenit. Semenit kemudian bisa akur. Makanya ada istilahnya ketika ada orang bertengkar, anak-anak bertengkar dengan tetangga, jangan kita bela sebagai orang tua. Karena apa, Bu Saudara? Anak-anak ini sudah akur, orang tua gak akur seumur hidup. Mari kita jadikan gereja kita keluarga Allah, di mana pengampunan itu mudah sekali kita dapatkan. Karena Yesus terlebih dulu mengampuni kita. Itulah berita Injil yang sesungguhnya. Dimulai dari manakah ketika para murid menjadi saksi Kristus? Dimulai dari Yerusalem. Apakah artinya, Bapak Saudara? Itu berarti mereka harus pulang, membawa berita itu kepada setiap orang yang mereka kenal. Yerusalem adalah tempat mereka dipanggil oleh Allah pertama kali menjadi apa? Seorang murid atau sebagai penjala manusia. Itu di Yerusalem, startnya di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat pelayanan Yesus di bumi. Pertama kali Yesus melayani di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus mati dan bangkit. Yerusalem terdengar begitu dekat dengan situasi dan keadaan mereka. Mereka harus menantikan janji Tuhan sambil memberitakan kabar sukacita itu di mana? Di Yerusalem. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 pun mengatakan demikian. Yesus mengatakan mereka akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Awal atau dimulai dari Yerusalem. Berita ini harus disampaikan di lingkungan di mana mereka kenal, di mana mereka dekat, yaitu di keluarga mereka. Apa artinya bagi kita, Bapak Saudara? Sebagai saksi Kristus. Itu artinya Yesus memperlengkapi kita dengan belajar menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu. Di keluarga dan secara lebih luasnya lagi di gereja kita terlebih dahulu. Kita harus menjadi saksi satu dengan yang lainnya. Jadi untuk menjalankan perintah amanat agung yaitu mengabarkan Injil harus dimulai dari keluarga atau lingkungan yang paling dekat. Seperti yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Mengapa keluarga atau orang paling dekat menjadi prioritas utama, pertanyaan kita? Karena keluarga tahu dan mengenal siapa kita. Orang lain tidak mengenal kita. Keluarga tahu siapa kita. Ketika kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita sendiri, hidup kita menjadi terang dan cerminan akan kasih Kristus sendiri di tengah-tengah keluarga, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Itu yang dimaksud dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dimulai dari Yerusalem, keluarga kita. Kuasa itu apa, Bu Saudara? Ketika kita mempunyai kuasa itu, yang akan memperlengkapi kita untuk mengabarkan Injil keluar. Di mana? Di tetangga kita. Bukan hanya ke tetangga kita, bahkan di musuh-musuh kita. Dan kita lalu bisa mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Jangan pernah bermimpi, Bapak Saudara, mengabarkan Injil ke tetangga kita, kalau kita tidak dimulai dari keluarga kita sendiri, gereja kita sendiri. Apa artinya menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara? Saksi adalah orang yang melihat kejadian atau suatu peristiwa. Seorang saksi adalah orang yang mengalami apa? Mengalami kejadian itu. Ya. Menjadi saksi Kristus artinya kita semua sudah percaya, sudah mengalami, dan sudah menghidupi kehidupan Kristus. Itu menjadi saksi Kristus. Apakah kita sudah percaya? Apakah kita sudah mengalami? Apakah kita sudah menghidupi kehidupan Kristus? Kalau sudah, artinya kita sudah menjadi saksi Kristus yang valid. Jadi pengakuan dari keluarga, gereja bahwa kita adalah saksi Kristus itu sangat penting. Karena itu akan memberikan kuasa kita untuk pergi keluar.
Bukan sekedar pengakuan dari keluarga, tetapi itu menjadi syarat untuk menjadi saksi Kristus. Apakah kita semua memenuhi syarat itu? Apakah hubungan kita dengan seluruh keluarga baik-baik saja, atau keluarga kita justru membenci atas perlakuan kita? Apakah keluarga kita pernah memberikan pujian bahwa kita adalah seorang Kristen yang sejati? Ya. Atau justru malahan keluarga kita menuding diri kita sendiri adalah seorang Kristen yang munafik? Mari kita camkan bersama, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali akan kenaikan Kristus. Mungkin ada beberapa dari saudara lebih dahulu memperingati hari kenaikan ini. Saya mungkin tidak lebih dari 20 tahun memperingati hari kenaikan ini. Hari kenaikan ini akan menjadi sebuah peringatan yang biasa-biasa saja dan tidak berdampak apapun jika kita tidak mau mengikuti Yesus, mengikuti apa yang Yesus katakan, mengikuti apa yang Yesus pesankan kepada kita ketika ia naik ke surga. Kenaikan Yesus akan sungguh-sungguh berarti jika kita semua memahami dan mengerti bahwa kita semua adalah menjadi saksi akan berita ini, yaitu Yesus adalah juru selamat manusia yang menebus dosa-dosa kita. Kenaikan Yesus akan sangat berarti jika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Kita meninggalkan kehidupan lama kita dan terus-menerus memperbarui hidup kita. Semakin hari semakin mirip dengan karakter Kristus. Kita mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Apakah kita siap menjadi saksi Kristus? Yesus, ketika Yesus mengutus kita, tentunya Yesus akan memperlengkapi kita. Itu mengapa Yesus naik, supaya Roh Kudus turun untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang ada dalam setiap hati kita. Dia akan mengubahkan kita dan memberikan kita pengertian, pemahaman bahwa Yesus mati, bangkit dan naik ke surga untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini firman Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan. Berkali-kali kami menyampaikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan berkali-kali kami juga mengalami dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bahwa kami adalah saksi Kristus, di mana kami percaya bahwa Yesus adalah yang mati, bangkit dan naik ke surga. Biarlah kami senantiasa menjadi saksi-Mu yang sejati, supaya kami benar-benar menyebarkan Injil itu bukan hanya di keluarga kami, tetangga kami, bahkan musuh-musuh kami, dan sampai ke ujung dunia. Perlengkapi ya kami ya Tuhan, rendahkanlah hati kami untuk kami benar-benar dipakai alat-Mu. Lebih heran lagi, bagaimana setiap orang mengenal kami, Kristus bisa hidup dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tetangga, maupun di masyarakat yang luas di sana, bahwa Kristus ada dalam diri kami. Bukakan mata rohani kami ya Bapa, ketika kami benar-benar mengeraskan hati kami untuk kami tidak mau bertobat, untuk kami tidak mau mengampuni kesalahan demi kesalahan orang lain, dan kami bisa menerima pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu itu bisa meneguhkan, menghiburkan, bahkan mempertobatkan orang untuk semakin hari semakin hidup, memperbarui hidup mereka seperti Kristus, hidup mereka mirip dengan karakter Kristus. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Pendeta Rudianto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Dari KPPK nomor 376, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemas, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Ada hidup untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati orang, hidup yang mengalahkan dosa serta senjata iblis, serta senjata iblis. Gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya.没有一步是传给万邦，只在高天掌权作王，在天主神记住了我们，人生的挚爱无量，人生的挚爱无量，眼里有转为晨光，辉煌，基督国度就这领地上，建了充满海方。我们要将救主传给万邦，他曾经历了人间的苦，当耶稣上一切人们在这里之下幸福，在这里之下幸福。眼里有转为晨光，照着无感线的辉煌，基督国度就这领地上，建了充满爱一方。Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan doksologi, keduanya dalam bahasa Mandarin, dan berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kamu adalah bangsa terpilih,
umat kepunyaan Allah yang diutus menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Untuk itulah jadilah garam dan terang Allah di tengah-tengah keberadaanmu, sehingga kemuliaan Allah nampak atasmu. Pulanglah dengan janji Tuhan bahwa orang-orang yang setia kepadanya akan diangkatnya untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Carilah dan lakukanlah firman Allah, karena Dia telah mempersiapkan tempat bagimu di dalam kerajaannya. Maka kasih Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Kristus Yesus dan serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memperlengkapimu, memberkatimu, dan melindungimu untuk suatu tugas khusus memberitakan Injil mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa teduh kebaktian selesai.